kalau seandainya Albert dapat assassin kayak Link, Lancelot, dia bisa menang. Nah, itu kan Esme udah gue bilang. Enggak, tapi Kagura untuk mengcounter Valentina. Iya. Esme Kagura. Ini Valentinanya. Alasannya simple. Valentinanya nggak bakal memiliki power lebih Magical damage. ketika dia melakukan pencurian terhadap magical damage dari Kagura. Smart move dari Cassius dan Ars. Dan smart move juga dari Zeiss. Yes. Mungkin ingin mencuri sesuatu atau ilmu dari Funi dan Albert di waktu yang bersamaan. Wah. Itu namanya main blowout. Tapi bukan itu gimana? Iya, tapi sebenarnya menurut gue di game 1 Alter Ego udah melakukan hal yang sangat baik. Dan yang di sini kalau misalnya udah ngomongin soal game 2, ini tinggal gimana caranya mereka untuk mereset semuanya, melupakan apa yang terjadi di game 1, melupakan kejadian-kejadian yang bikin mereka tercomeback. Mereka fokus kembali untuk mengamankan early game-nya, mid game-nya, dan late game-nya. Apalagi sekarang ini kalau misalkan gue melihat harusnya Araki juga ketika udah nge-pick Franco, harusnya Alter Ego punya sesuatu yang mengcounter hal tersebut. Masih ada Atlas, mungkin bakal kita kontes picknya. Masih ada Atlas yang pertama. Yang kedua kalau ngomongin soal tapi ngeri gak sih diambil sama Valentina? Gak masalah. Ultinya Atlas? Karena menurutku bakal ditargetnya karena Valentina berarti. Oke, tapi gue berharap malah ya, ini sebaliknya. Dimana Atlas itu menjadi sebuah pilihan yang tepat banget untuk team fight. Tapi aku concernnya satu, Ranger Mas. Ini Skylar dengan Beatrix. Jadi ini yang malah harus diperhatikan. Aku malah Iya, serius kelihatan. Apanya? Apa? Itu Lemon tuh malu kan? Kelihatan di kamera lagi ngaca. Nah, ini aku malah lebih suka ini. Oke, mungkin untuk jadi skill-skill yang bakal diambil itu bakal lebih susah untuk dilakukan oleh Clay dengan menggunakan Valentinanya. Dan bahkan ini akan menjadi single target yang Clay sendiri mungkin harus lebih concern di mana dia high ground defensifnya lebih terarah. Mungkin kayak tadi pemilihan antara Clay dan juga Wanwan mungkin ngambil Esmeralda mungkin. Tapi sedikit intermezzo, ini adalah Ahmad dan juga Kids yang kebetulan baru naik dari MDL. Belum bermain ya? Belum bermain sama sekali, belum ada historical play-nya. Jadi kita masih menunggu tentunya kapan kira-kira mereka akan bermain. Oke. Dia untuk dari sebuah fun fact di mana Link di MPL Indonesia Season 9 untuk Chelly Boy 10 kali di pick 50% win rate, sementara Albert 7 kali di pick 71% win rate. Berarti Albert kalah 2 kali. Dan jujur ini belum ada Link sama sekali loh. Kalah 5 kali. Iya. Ini belum ada Link sama sekali. Bisa jadi kedua-duanya punya chance atau nahan untuk ngambil ke arah Linknya. Nahan gak sih? Daripada gue Link duluan nih. Santuy aja kita. Iya, Karina juga masih kebuka soalnya. Iya, Karina terbuka. Karina kebuka, Pakito kebuka. Kalau misalnya kita mau adu pakai beberapa hero yang sempat digunakan sama Sally Boy, Saber aja kebuka. Saber jungler. Dia pinter banget. Dia ambil Uranus, dia tutup Uranus ya kan. Untuk direct juga. Dia direct counter SP udah pasti. Uranus ini untuk backline. Udil bakal ketar-ketir ini kalau misalnya kena dari Uranus. Ditempel, dipaksa ke depan. Tapi menurut aku ada satu hero yang sangat karakteristik sekali dengan R7, Yuzong salah satunya. Dan ini bakal bisa mengacak-acak untuk segi Kaguranya. Jadi kita tahu Flea immune, jelas. Tapi untuk dikejar kedua kalinya tentu gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi. Kan kita pernah lihat Lunox di arah gold lane. Ya kan? Edit gold lane. Tapi possible gak Kagura gold lane sekarang? Kagura gold lane sekarang possible banget. Tapi gue kuring sih kalau gue gak ya. Iya, gue makanya menanya. Soalnya kalau gue gak aja. Bisa aja, ini kan dengan gameplay dia yang akan mepet mungkin ya. Gue gak tahu nih si Albert ini pakai apa, ya kan? Tapi dengan gameplay mereka tim fight 5, possible gak sih Louis tiba-tiba hadir? Louis kayaknya agak-agak minim sih buat minim ya? Agak minim banget. Buset lo lihat tuh Be. Kenapa? Di kiri. Iya, ada most pick Franco. Karena Finn 10 kali di pick 90%. Hanya satu kali saja dia mengalami kekalahan. Dan ini akan menjadi sebelumnya Finn udah pernah nge-pick Franco sih? Belum ya? Belum kan? Kemarin-kemarin? Tahu kok. Kemarin tuh belum. Kemarin ini udah ya? Iya, Baloski juga udah sempet dapat. Nah, Finn deh. Defend. Gue lupa. Finn enggak ya? Bufra kemarin. Defend. Bufra sama Faramis ya? Iya. Paling respect bro. Paling respect dan ini Pakitonya belum ke Pai sih. Pai-nya udah pakai Esmeralda kan? Iya. Ini berarti jungler dong Pakitonya. Atau jangan-jangan gold lane. Oh iya Nino kan pemain Benedetta juga. Jadi hero-hero dia terbiasa tentunya. Manuvernya nggak jauh berbeda soalnya. Apalagi head to head sama Beatrix. Iya. Ini Franco-nya pasti jagain Beatrix. Pakai shotgun aja, pakai Wesker aja. Di awal game dia nggak bakal bisa nahan. Harus tunggu late game banget. Oke, berarti Skylar ini menjadi poin utama sekarang ya dari tim Alter Ego. Target lock. Target operasi. Tadi Clay,
sekarang Skylar. Menurut gua itu seperti itu. Dengan adanya tiga hero ini nyaman sekali di pick off dari tim Aranjo. Bakal Palestina. Masya. Gue jadi mengingat seseorang. Wah. Abednego. Waduh. Ansel. CBM. Dan Karina. Oke. Di sini masih ada Balmon juga yang terbuka menurutku. Balmon sih. Menengok Balmon yang masih potensial banget untuk bisa dibilang minim power ultimate bagi Valentina juga. Gue penasaran sama satu hero sebenarnya, Be. Apa tuh? Amon kan sempet di buff. Amon sempat di buff, tapi kalau misalnya kita ngomongin Karina, dia kan basic attack-nya tentu nggak bakal bisa ini banget. Nggak bisa deket-deket banget. Karina langsung instant burst nanti takutnya. Iya sih. Langsung kelar, dibalikin. Iya. Iya, Bang. Dan ini bakal menuju kepada Pokepol Pupa sepertinya. Berarti junglernya Pagito. Karena dia tahu lawannya Karina, dia bisa instan langsung dengan jab yang sekarang udah meningkat dari persenan physical attack-nya dia. Oke. Ingat, buat jab kalau lagi merah dan War X-nya stack-nya nyala, 8. itu bakal mematikan banget. Langsung meletus. Mamo dengan hero signature-nya Chow melawan dengan Finn. Hero signature-nya Rango. Tapi dari kemarin ya, Iya. dari match sebelum ini ya, game kemarin, Alterigo draftnya ngeri loh. Iya emang. Iya. Ini Arts Effect gak sih? RC Effect, Hah? oke. Kita boleh setuju akan hal Ilias tersebut. Effect sebenarnya. Ilyas, Kita boleh setuju akan hal tersebut. Karena gue tadi habis ngobrol sama Maman. Gak tau sini boleh diomongin atau enggak ya. Udah kerucuk juga lagi. ya udah pokoknya intinya antara dua itu lah ya. Iya. Karena Tapi menurut gue kan iya. kalau soalnya kemarin tuh sebenarnya Ilyas sudah ada. Iya dong. Udah. Ilyas tuh Ada. ada, cuma masih di belakang panggung yang. Dan buat teman-teman yang Iya. bingung, Ilyas itu Cassius ya. Cassius. Iya, sorry. Nah sekarang kan Arsnya muncul, nah dari kemarin gue gak tau kenapa draft itu ngeri banget. Iya. Dari match kemarin loh. Bahkan menengok kali ini udah bukan pertama kalinya ya, mereka mengadu Franco dengan Chow. Jadi ada kemungkinan ini bakal bener-bener ditabrak kah? Oke. Karena mereka pola permainannya agresif banget di sini. Tapi ingat high risk high return, melepas Finn dengan Franco-nya, That's right. melepas Beatrix Skylar Yeah. dengan potensi kita lihat tadi win rate dan data, tapi lihat mancing mania mantap dari seorang Finn. Berhasil menarik sedikit Sally Boy, tapi nggak masalah selama bukan yang tertarik purple buff-nya. Nggak masalah. Oke. Dan bahkan ketarik pun juga sekarang udah bisa balik dengan cepat. Balik Jadi dengan nggak menjadi masalah yang cukup besar sebenarnya. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana Pagito ya, dia agak lama sebenarnya untuk melakukan farming pattern-nya. Cuma buat sekarang tinggal kejar-kejaran level keempat, siapa yang bakal duluan. Oke, siapa yang dapetin rotasi duluan? Iya. Siapa yang pick over slot duluan? Karena yang level 4 duluan dia bakal lakuin ganking secepat mungkin dengan dua hero kayak Pagito dan juga Karina. Nino kali ini untungnya kupanya dia benar-benar bisa kembali melakukan regenerasi di tempat ya. Kalau enggak ini Nino bisa menurut gua ketertinggalan dari segi gold. Karena dia cukup berbahaya, objektifnya jangan sampai terdeteksi. Bahkan Pai, yang bottom lane dia dengan aman. Ini kayaknya agak lebih pasif dari Problem dan bahkan Dan rotasi junglernya malah lebih cepat Albert ya, kalau Iya. lihat ya. Iya. Karena sampai dapetin Cycle Teaser dan juga satu kelompok kecil itu, Mr. Crab kecil. Karena dari tadi dia udah selalu start dari purple buff dan itu pattern yang sama seperti game yang pertama. Iya. terus juga dia jagain posisi dari Pai ya. Nah, Sally Boy kali ini melihat Sally Boy udah level 4 dan juga dari Albert ke level 4 tapi belum ada rotasi dan belum ada first yang didapatkan. Mereka satu sama lain gak mau untuk kulik atau mungkin melakukan bad move di early ya. Ya, lebih bad fokus. move-nya gak mau di early net. Lebih fokus ngejaga satu titik untuk persiapan turtle. Itu yang dilakukan oleh Sally Boy. Dan yang dilakukan oleh Albert tadi dia kelilingin semua mapnya dari atas ke bawah ke jungle musuh. Dan bahkan dapetin purple lagi dan mungkin sekarang menuju ke arah turtle yang sudah mulai dijaga. 4 orang bahkan. Tinggal lihat di sini Albert sudah level 5. Sudah level 4 juga untuk Leo Murphy, tinggal memilih targetnya siapa yang bakal ditendang. Tapi lihat, lagi dan lagi. Apapun yang terjadi tetap retributionnya. On point dan bahkan first blood. Diamankan begitu saja oleh seorang Albert. Wow. The Way of Dragon telah dikumandangkan. Tendangan mau terhadap seorang Albert sudah dikeluarkan tapi masih bisa melakukan satu buah retribution. Ada yang di dejavu? arah terbangan Oke. tadi ya. Aku akan menanyakan hal yang sama. Ada yang dejavu karena menengok dari tadi. Albert selalu membeli waktu agar dia level 5 duluan. Dan Sally Boy stuck di level yang keempat. Damage to monster. Ini benar-benar menjadi jawaban bagi ini emblem jungle yang Yeah. masih bisa digunakan di patch yang sekarang. Dan bedanya dengan
killing spree, dia nggak punya damage to monster. Dia untuk fight oke, untuk jangka panjang oke, untuk fight late game oke banget. Yes, itu dia poin terpentingnya. Dia bakal lebih ngebeli waktu secara mungkin 3-5 detik hanya untuk melakukan monster jungle takedown di awal game. Dan dia full cooldown untuk jungle-nya dari seorang Albert. Berarti sekitar 28 ya? 29. 28. Nah, tapi mungkin ini kita lihat Udil bakal coba dijemput atau tidak, tapi hilang begitu saja. Berhasil Shadow Asal dikeluarkan, Leo Murphy gak berhasil menjemput, tapi ada lompat Mania mantap. Dia mendapatkan satu dan bakal dia dikeluarkan. Duel Dragon dari Club. Dia bisa berhasil di-follow dengan indah. Dua tumbang, ini bukan hal yang baik dan tentunya buat kalian semua yang pusing di rumah atau kepanasan, jangan lupa untuk beli Head and Shoulders sekarang untuk meng-wipe out ketombe basah dan gatal pakai Head and Shoulders edisi Mobile Legends. That's right, itu dia yang terjadi. 3-0 untuk poin-poin di awal. Bahkan Clay yang harus diwaspadai juga apa yang dia ambil dan bahkan pinnya. Berhasil diamankan di area mid lane oleh seorang Udil dengan payungnya. Karena tidak ada flicker dari seorang Finn. But still ya, itu dari seorang Finn ya. Seperti di game pertama ketika Hilda yang berkali-kali ditumbangkan. Mau sampai kapan? Karena kita lihat di sini untuk turtle ya, Albert, Leo Murphy dan bahkan sedikit telah berkeli poinnya untuk mendapatkan satu turtle dan bahkan Clay-nya masih ada flicker. Masih bisa buka belakang Leo Murphy sekarang dan bahkan lagi dan lagi killing spree didapatkan oleh seorang Albert dan tidak cukup puas sampai di situ saja. Pai-nya juga tumbang. Gak ada sprint yang dimiliki seorang Pai. Tapi lihat Skylar berhasil melakukan clear, tapi untungnya Nino melakukan platingan dengan maksimal. Setidaknya dari Nino ini berhasil mendapatkan platingan 3/4 ya? Iya, untuk mencoba menyeimbangi dari segi kultur. Kita lihat dari segi itemnya Profesor. Nino fokus, dia respect dengan Stilic Plate. Tapi dia fokus ke BOD. Tapi kalau misalkan melihat dari Skylar, dia mau main agresif. Dia tahu timnya lagi winning condition. Ini bakal ngebantu untuk gold laner-nya juga. Bagaimana PD-nya dia kalau seandainya Finn dan juga Albert bakal melakukan ganking power secara top lane. Dia PD dan bakal lihat berhasil dapatkan satu Sally Boy dari Kobe pun Rudil di belakang. Tapi Nino mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawan dari Alter Ego dan ternyata berhasil menukar dengan satu bola Leo Murphy saja. Untungnya nggak jadi dapetin 3. Hampir loh tadi Udil sama Sally Boy bisa di take down. Yes, dan sudah tidak ada flicker. Harusnya sudah ada informasi diberikan di menit 5:30 tadi. Ketika flicker digunakan oleh Sono Skylar, tinggal gimana caranya nanti untuk team fight berikutnya mungkin bisa mengincar ke arah gold laner-nya. Karena ini dari tadi juga Albertnya nggak cukup kenyang, maksudnya udah kenyang di jungle-nya udah kenyang, tapi kill-nya juga udah kenyang. 4 kill loh diamankan. Oh my god, kali ini di arah tengah. Maka coba di engage, tapi mereka sadar itu bukan hal yang baik. Alter Ego masih memiliki Leo Murphy. Mungkin Arkeoshi bisa setup, tapi counter setup dari tim Alter Ego. Mereka punya Flea, mereka punya The Way of Dragon. Bisa dilakukan setup balik dan ketika setup balik itu berhasil didapatkan, ini kemungkinan akan shutdown ada seorang Albert. Tapi lo lihat ya tadi, sorry motong ya, lo lihat gak tadi si Nino, map awareness-nya gua banget kalau main di gold lane. Langsung mundur ya belakang. Iya baik lagi, kena trap sekali aja ya, kena trap sekali aja loh Net. Langsung dapetin informasi dia mundur, tapi dari tadi aku ngeliat Clay, The Way of Dragon, ini dia. Jawaban lockdown balasan Alter Ego Esports ketika mereka tahu fight-nya bakal punya 2 lockdown. Ada Franco dan juga ada The Way of Dragon kopian. Oh ini hal yang bagus. Sampai retribution dari benar-benar kembali. Lihat. Dibalaskan kembali keadaan yang selalu benar-benar kembali. Pai mencoba dijemput. Tapi ternyata David terlalu sakit. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Pai. Setidaknya kembali Seliboy membalas dengan sebuah retribution yang sangat baik. Langsung mendapatkan satu. Tapi yang overstun. Harus hilang di depan sana. Masih mau lebih. Leo Murphy. Masih ada Wave Dragon. Tapi karena Blaker dan nampaknya Skylar memaksakan sesuatu seperti biasanya. Sesuatu yang dipaksakan dan berhasil mendapatkan turret di arah mid lane. Mid lane, Yes. mid lane. Itu dia. Beda ya, bukan Power bukan top of lane. Renner operator tactilite. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana jarak ya. Jarak dari sniper yang dimiliki sama Beatrix itu terlalu jauh. Dan ini jarak dekatnya juga berbahaya. Pantes hari doang ya. Makanya, dan buat sekarang inilah dia statistik untuk Skylar. Tapi ternyata pick off lagi, ini dia. Ada 2 pick off dari Clay dan juga dari Finn. Tabrak tembok, masih bisa kekejar. Iya, Albert tapi Albert dipilih begitu saja. Nah Skylarnya tergigit dia, masih bisa hidup ternyata. Masih bisa untuk bertahan dan bahkan Udil yang diincar sama seorang Seven.
nggak ada Flea. Mencoba untuk gocek, tidak ada lagi pasif dan langsung dia main begitu saja. Udil udah bagus banget tadi ngegocek Karina. Dia udah dapat momentumnya ultimate-nya Karina ke cooldown. Iya. Tapi ternyata nggak ada yang expect bahwa di rumput sana R7 udah menghadang. Dari bawah langsung ke tengah. Dia udah pakai sprint tapi dia udah Ngibrit gak punya ya. apa-apa lagi. Itu udah bener-bener good move, smart move kalau gue bisa bilang. Dia bisa pancing Albert nyangkut di tembok. Ya. Dia bisa flee, dia pakai sprint. Tapi ya balik lagi. Umur gak ada yang tahu. Tiba-tiba Gak langsung. gitu, bukan. Yang namanya rumput gak ada yang tahu. Rumput ya umur. Karena kan balik gak ada lagi, yang tahu. Udil bukan roamer di sini. Iya. Dia tugasnya bukan rumput. Tapi dia bagaimana caranya eksekusi mungkin Bebek. member-member yang ada di dalam rumput. Ini bahaya banget menurut gua. Nah, bukan masalah itu aja. Ini kalau dipotong RRQ. ambush ya, iya. Kirinya udah kena 2. Mereka bakal menguasai tim dan itu berbahaya ketika Lord akan muncul Bung Korek. Oke, 3 lawan 3 masalahnya yang pertama. Tapi kadang ya Lord itu yang muncul sekarang tuh bikin gue kayak was-was kan. Kayak Worry ya, mau Iya. diambil tapi takut. Bukan bunyinya. Oh, kalau itu kan Lordnya naik pesawat kan? Iya, jadi turunnya langsung pakai barang. Oke, tapi kita lihat di sini. Serius kamu, Ji? Nampaknya harus kehilangan dulu satu buah Lordnya. Tidak ada kontes. Melihat para pemain dari tim RRQ Hoshi. Mereka akan coba menunggu. Nampaknya dengan adanya pergerakan dari tim Alter Ego yang tidak ada terdeteksi sama sekali. Bentar. Gak ada sedikit pun di boost depan, kiri, kanan, depan, belakang. Bau tuh Jigung sendiri tuh. Oke, itemnya. Ya, itemnya kali ini udah punya Malefic Roar. Dan bakal menuju kepada Hunter Strike kayaknya dari Skylar. Karena dia butuh movement speed pop-out-nya. So nanti bakal di follow up sama bagaimana kelebihan dari Franco dengan menggunakan conceal di sini. Jadi movement speed-nya udah bakal punya banget. Cuma R7-nya. Dia bakal backstep atau dia bakal eksekutor. Itu kalau- nanti akan kita bedakan di sini. Backstep gua. Lihat. Kita apatinya. Gua sih backstep. Renner apatinya langsung membuat setengah HP dari Kagura hilang. Oke, pasifnya pecah di arah tengah ya kan. Tapi untungnya dengan adanya Lord yang 9 untuk tidak mendapatkan base turret sama sekali itu masih oke, masih wajar. Masih Tapi kalau di menit 12 gak dapetin base turret itu udah tidak wajar. Ya. Itu udah tidak wajar. Karena balik lagi masih ada pasif dari turret ya. Skill turret di bawah menit 12. Bisa langsung membersihkan minion. Satu wave pun juga bisa langsung bersih. Iya. Oke. Kalau winning condition, kita ngomongin winning condition, Iya. RRQ Hoshi tinggal gimana caranya mereka kuasain area di dalam jungle. Iya. Mereka punya 2 pick over seperti biasa, ada The Way of Dragon dari kopiannya Leo Murphy, ada The Way of ada Bloody Hand juga dari Finn. Cuma buat Alter Ego Esports, winning condition mereka Oh my god, bagaimana dia Phantom? No way. Leo Murphy yang berhasil didapatkan kali ini yakin. Pipin, Mancing Mania, mata Pin berbahaya sekali. Mencoba mendapatkan Zino. Almost is never enough kali ini. Ini berbahaya. Tapi ingat ya, Bung Kornet. Ini jangan lupa, di setiap hari kita akan ada giveaway 2 JBL Quantum. Seriusan. Buat komentar-komentar terbaik di kolom komentar dan akan dipilih oleh Pak Produser di belakang. Jadi buat ada kalian tim semua, yang langsung milih ya. jangan lupa di-share. Jangan lupa share juga dan juga kata-kata support terhadap tim-tim yang bertanding dan juga tim favorit kalian. Gak bertanding timnya juga gak apa-apa, Profesor. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting pesan positifnya. Pesan positif karena dapet Ini memang dipaksain terus. Dapetin lagi. Secara Gitu paksa. dia. Cara paksa. Karena gini, Tanpa ada minion. Leo Murphy udah 5 kali tumbang. Baru aku mau ngomong loh. Ini cara menangnya Alter Ego Esports adalah pick off balik satu member dari RRQ Hoshi. Tapi Leo Murphy tiba-tiba baru mau pick off, kena hook duluan. wah. Ya. Dua Ini mungkin. digigit. Bloody Hand men-cancel pergerakan dari Leo Murphy. Langsung membangkan satu tapi dibalaskan kembali kanan Leo Murphy. Sangat mau. Masih ada immortality. Alpha terperangkap di depan sana. Tapi lihat di cancel Leo Murphy still survive. Five masih Leo Murphy. Local Striker Seven final digunakan dan dibalikan oleh tim Alter Ego. Tanpa adanya Finn dan bahkan Leo Murphy still survive right there. Dan itu yang baru mau aku bilang, bagaimana pick off yang bisa dilakukan dengan The Way of Dragon. Dengan memenangkan kuantitas, mereka masih bisa mempertahankan bagaimana defense dari base-nya. Iya. Agar tidak ada kuantitas yang lebih diunggulkan bagi RRQ Hoshi. Dan juga keputusan Finn yang sangat baik ketika sebenarnya Udah nggak ada- udah nggak ada pilihan. Udah ngincer Beatrix ya, tapi akhirnya nggak apa-apa. Finn mati pun dia pakai emblem yang bisa 15% untuk dia respon lebih cepat. Dan itu yang terjadi. Masih bisa untuk ngikutin team fight-nya. Masih ada 5 lawan 5 sekarang Iya. untuk Lord yang sudah di enhance. Oke, tapi kali ini fight di depan sana jangan sampai kena Bloody Hand. Baru saja Baru dibilang diomongin. kata Leo berpecah. Immortality pecah. Untungnya masih ada yang udil dengan Dragon. satu poin yang terdapatkan. Dari mana mereka poin mati Mania mata. Berhasil didapatkan kembali. Oh my god. This is hard man, this is hard. Man. Sebenarnya tadi udah bagus banget, udah equal, udah pertukarannya oke.
Dia dapat fight, tapi setidaknya mundur. Jangan sampai ada lagi yang dimakan. Tapi Seliboy tertangkap. Dan ada yang lihat nggak? Dia man. R7 ngezoning dari Nino, biar Nino nggak bisa join fight. Nino bener-bener gak dikasih jalan untuk memasuki area river. Dan itu adalah Iron Hook yang manis banget. Wah, dengan Iron Hook eksekusi yang terlalu banyak damage-nya. Dan tidak bisa dibendung lagi. Walaupun Seliboy tadi tangannya merah. Kalau dia left-handed jetnya itu, ada absorb sekalipun nggak ngaruh banyak. Terlalu banyak orang di sana. Karena terlalu banyak, itu dia source yang damage-nya terlalu banyak. Sehingga untuk menahan semuanya, Immortal pun belum jadi di sini. Untuk Bloodlust, dia gak bakal bisa mendorong begitu banyak karena udah ada dominant ice. Kepotong di sini 50%. Oke. Kak Rampli ini menjadi salah satu momen yang penting untuk Alter Ego. Jangan sampai dia terpick off. Jangan sampai dia termakan. Dan bahkan Iron Hook-nya. Tunggu masih ada minion. Berhasil dihilangkan dengan cukup cepat. Dengan ada Nino di depan sana. Para pemain dari tim Alter Ego. Kali ini mereka digrogotin. Tapi it's okay. Gak apa-apa digrogotin. As long base dari Bang Ablodian. Oh my god, Bukonet. Ini bisa menjadi bencana. Mereka bakal coba untuk memaksakan dari tim Alter Ego, Bukonet. Dan yang mereka pikirkan adalah base-nya. Tidak peduli apa yang terjadi di depan mereka. Dan itulah dia. Haruki Hoshi membuktikan kalau mereka masih sangat kuat dan langsung menyelesaikan pertandingannya 2-0 tanpa balas. Oh my god. Dan respect diberikan. Respect Diberikan dari para coach dan juga jajaran staff RRQ di belakang. Seperti manajernya juga Red Soso. Yeah. Itu udah benar-benar